Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang teknik produksi program acara siaran, bagian 2. Pada bagian ini kita akan membahas lebih kepada teknik editing. Salah satu yang terdapat dalam teknik editing yakni capturing. Capturing adalah memindahkan video dari sumber media, VCR ataupun kamera, ke dalam hard disk komputer untuk dijadikan file dengan format video digital seperti AV, FLV ataupun MP4. Dengan proses ini, file dari media tersebut diubah menjadi digital untuk bisa disimpan di dalam hard disk. Untuk melakukan capturing video, kita membutuhkan editing video software yang dapat membantu kita dalam proses ini. Selain itu, perlu diperhatikan pula koneksi yang digunakan, sebab koneksi antara video analog dengan video digital berbeda. Berikut ini adalah koneksi yang digunakan oleh video analog dan video digital. Dalam koneksi video analog, secara umum terdapat 3 koneksi yang biasa digunakan. Yang pertama ada composite video cable. Kabel composite video ini diciptakan ketika masa transisi televisi hitam putih ke televisi berwarna pada tahun 50-an. Kabel ini dapat dipakai baik pada televisi hitam putih maupun televisi berwarna. Pada saat itu, kabel ini menjadi pilihan terbaik untuk meneruskan sinyal. Saat ini, dengan semakin kompleksnya kualitas dan informasi yang terkandung pada tiap gambar, kabel ini tidak lagi cocok untuk dipakai. Yang kedua ada S-Video. Kabel S-Video ini dikembangkan pada akhir 80-an untuk memecahkan beberapa masalah pada kabel composite video. Kabel ini memiliki kemampuan untuk memisahkan warna dan meneruskan sinyal yang lebih jernih ke televisi. Kabel ini memiliki kualitas yang lebih baik dari kabel video composite. Lalu yang ketiga ada kabel komponen video. Kabel komponen video meningkatkan kualitas gambar tidak hanya dengan memisahkan warna dari hitam putih, namun dengan memecah sinyal warna menjadi bagian-bagian. Ketika sinyal gambar dikirim dalam 3 bagian misalnya, maka akan muncul hasil gambar yang tidak terkompresi dengan resolusi yang lebih tinggi. Inilah sebabnya mengapa kabel ini memberikan hasil terbaik dan menjadi pilihan utama, karena kabel jenis ini pada dasarnya Anda menikmati kualitas gambar tanpa filter dari sumber ke televisi Anda. Lalu dalam koneksi video digital, dikenal 2 jenis koneksi. Yang pertama IEEE 1394. Pada awalnya, Firewire cukup diunggulkan karena standar ini memiliki kecepatan lebih tinggi daripada USB versi awal yang hanya 12 Mbps. Firewire sendiri mampu mencapai 400 Mbps dan 800 Mbps. Asosiasi IEEE 1394 yang mengatur standar Firewire sudah mengumumkan versi standar baru yang dapat menghantarkan data hingga 3,2 Gbps. Yang kedua ada Serial Digital Interface. Nah, koneksi Serial Digital Interface ini dipakai untuk konsumen profesional untuk mengolah digital video dengan format HD ataupun SD. Perangkat yang menggunakan koneksi jenis ini sangat mahal dan hanya dipakai pada industri film dan video yang besar. Kemudian kita akan membahas editing. Editing berasal dari bahasa Latin, editus, yang artinya menyajikan kembali. Editing dalam bahasa Indonesia berpadanan kata dengan kata penyuntingan. Dalam bidang audiovisual, editing adalah usaha merapikan dan membuat sebuah tayangan menjadi lebih berguna dan enak untuk ditonton. Editing ini dapat dilakukan jika bahan dasarnya berupa shot dan unsur pendukung seperti voice, sound effect, dan musik sudah mencukupi. Selain itu, dalam editing, seorang editor harus betul-betul mampu merekonstruksi potongan-potongan gambar yang telah diambil oleh juru kamera. Menurut G.M. Peters, yang dimaksud dengan editing film adalah mengombinasikan atau memisah-misahkan
rangkaian film sehingga tercapai sintesis atau analisis dari bahan yang diambil. Di sini Peters mengungkapkan dengan editing, film sintesis atau sutradara televisi dapat menghidupkan cerita, menjernihkan suatu keterangan, menyatakan ide-ide ataupun menimbulkan rasa haru pada penonton. Pada saat editing berlangsung, tentunya tugas editor tidak hanya menyambung belaka, karena selain unsur visualisasi, unsur penceritaan lewat rangkaian gambar juga penting. Selain itu, keindahan sebuah film tidak melulu disampaikan lewat rangkaian gambar, tetapi juga lewat musik ataupun efek suara yang menjadikan sebuah film lebih bernuansa. Sementara itu, Dewi Griffith berpendapat bahwa editing film merupakan suatu hal yang terpenting dalam film karena editing film itu merupakan suatu seni yang tinggi. Seni sendiri merupakan pondasi dari film. Mengedit film adalah menyusun gambar-gambar film untuk menimbulkan tekanan dramatik dari cerita film itu sendiri. Selain pentingnya penyusunan film, perlu juga adanya potongan film yang disisipkan untuk membuat film itu bercerita. Secara umum, editing dibedakan menjadi dua metode. Yang pertama ada continuity editing. Metode ini menyambungkan dua buah adegan yang berkesinambungan. Metode ini menyatukan cut yang selaras atau bersesuaian dan mengalir dari shot ke shot. Selanjutnya ada discontinuity atau dynamic editing. Metode editing yang menyambungkan dua buah adegan yang tidak memiliki kesinambungan. Metode ini juga biasa disebut montase atau kompilasi. Scene disatukan dengan narasi suara yang bersesuaian. Narasi akan menggerakkan gambar dan gambar akan memiliki sedikit peran jika tanpa narasi. Semua shot menggambarkan apa yang didengar dalam narasi. Editing jenis ini biasanya digunakan pada video survei, laporan, analisa, dokumentasi, ataupun sejarah, dan juga laporan perjalanan. Penyuntingan dalam video ini hanya memberikan sedikit saja problem pengeklopan karena shot-shot tunggal dapat disesuaikan dengan narasi walaupun tidak ada keterkaitan secara visual satu sama lain. Berikutnya adalah teknik editing. Teknik dasar editing yang pertama cut, kemudian wipe, dissolve, dan kemudian fade. Cut. Cut merupakan transisi satu shot ke shot lainnya secara langsung. Shot A langsung berhubungan seketika menjadi shot B. Dalam video jenis apapun, bentuk editing ini adalah yang paling umum digunakan. Cut sifatnya amat fleksibel hingga memungkinkan untuk editing continue maupun discontinue. Editing continue pada satu rangkaian adegan, dialog, atau aksi umumnya selalu menggunakan cut. Cut digunakan untuk menggambarkan aksi yang berkesinambungan, menunjukkan sebuah dampak perubahan, menggambarkan ketika ada sebuah peristiwa informasi atau tempat terjadinya peristiwa. Kemudian yang berikutnya adalah wipe. Wipe merupakan transisi shot di mana frame sebuah shot bergeser ke kiri, ke kanan, atas, bawah, atau lainnya, hingga berganti menjadi sebuah shot baru. Teknik wipe biasanya digunakan untuk perpindahan shot yang terputus waktu yang berselisih jauh, atau selang beberapa menit. Teknik wipe dapat digunakan pula untuk editing continue, seperti jika sebuah karakter atau objek bergerak melintas sebuah tiang atau pohon besar. Teknik wipe dapat disembunyikan melalui objek-objek tersebut sehingga shot tampak tidak terputus. Kemudian berikutnya adalah dissolve. Dissolve merupakan transisi shot di mana gambar pada shot sebelumnya selama sesaat tertumpuk dengan shot setelahnya. Seperti halnya teknik fade, dissolve umumnya digunakan untuk perpindahan shot yang terpaut waktu secara signifikan. Edit atau editing discontinue, seperti berganti jam, hari,
dan seterusnya. Namun Deslov biasanya memperlihatkan beda waktu yang lebih cepat daripada teknik fade. Deslov seringkali digunakan untuk menunjukkan perubahan waktu pada ruang yang sama serta teknik grafik match. Deslov biasanya digunakan untuk di mana ada perubahan waktu, di mana waktu perlu untuk dilambatkan, di mana ada perubahan di tempat terjadinya peristiwa, kemudian di mana ada hubungan visual yang sangat kuat antar gambar yang akan dipadukan. Berikutnya adalah fade. Fade merupakan transisi shot secara bertahap di mana gambar secara perlahan intensitasnya bertambah gelap hingga seluruh frame berwarna hitam, dan ketika gambar muncul kembali bertambah terang. Shot telah berganti. Fade umumnya digunakan untuk perpindahan shot yang terputus waktu secara signifikan, seperti berganti hari, bulan, dan bahkan tahun. Fade out umumnya digunakan untuk menutup sebuah adegan atau intensitasnya bertambah gelap. Fade out digunakan dalam mengakhiri program, mengakhiri adegan, di mana ada perubahan waktu, di mana ada perubahan tempat terjadinya peristiwa. Sementara fade in digunakan untuk membuka sebuah adegan atau intensitasnya bertambah terang. Fade out dan fade in biasanya digunakan terus-menerus untuk menutup dan membuka adegan. Fade out juga sering digunakan untuk menutup film. Fade in digunakan dalam mengawali program, mengawali adegan atau babak, di mana ada perubahan waktu, di mana ada perubahan tempat terjadinya peristiwa. Kemudian berikutnya adalah mixing. Mixing adalah proses mencampur atau mengolah beberapa sumber suara, yaitu suara dubbing, atmosfer, dan ilustrasi, serta menyamarkan beat tempo sehingga enak didengar, yang digunakan dalam pembuatan suatu program acara. Keseimbangan antara sound effect, suara asli, suara narasi, dan musik harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak saling mengganggu dan terdengar jelas. Sesudah proses mixing dan secara menyeluruh, produksi juga selesai. Biasanya diadakan preview. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.